Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemenangan! Teratai api hijau ungu dengan cepat mengembang di mata Luo Hou. Energi panas yang mengerikan, yang menembus udara dan menyapu dirinya, menyebabkan keringat dingin yang muncul di dahinya menguap dalam sekejap. Di tanah, rumput hijau tua dengan cepat layu kemanapun teratai api melewatinya. Akhirnya, rerumputan berubah menjadi abu berwarna hitam yang berhamburan tertiup angin. Kengerian karena tidak berdaya melawan kekuatan destruktif diam-diam muncul di hati Luo Hou saat dia merasakannya menembak secara eksplosif ke arahnya. Jenis energi ini terlalu besar. Dia bahkan memiliki intuisi yang samar bahwa jika dia dipukul langsung oleh teratai api yang indah itu, kemungkinan dia akan berubah menjadi tidak lebih dari debu, seperti rumput hijau. Gigi Luo Hou menggigit bibirnya dengan kuat. Jejak darah mengalir dari mulutnya. Rasa sakit itu menyebabkan Luo Hou pulih dari kondisi tak berdaya itu dan menjadi sedikit lebih waspada. Tangannya memegang erat batang logam dingin sementara matanya menatap tajam ke teratai api yang semakin mendekatinya. Kecepatan terakhir yang hampir seperti kilat menyebabkan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Udara dingin dengan cepat merembes keluar dari batang besi yang dingin itu. Namun, ketika udara dingin muncul, itu dibakar oleh suhu tinggi yang bergerak maju hingga mengeluarkan suara cici. Akhirnya, itu menghasilkan kabut putih berkabut yang menyelimuti area bebatuan yang berantakan, menyebabkan pandangan semua orang menjadi agak terhalang. Luo Hou menghirup udara dalam-dalam. Suara berderak keluar dari batang logam dingin yang dia pegang erat di tangannya karena kekuatan besar yang dia gunakan. Setetes keringat dingin bergerak di dahinya dan menetes ke matanya. Perasaan seperti astringen menyebabkan kemarahan tiba-tiba memenuhi hati Luo Hou. Douling yang kuat dan bermartabat sebenarnya hampir menyerah untuk bertahan karena serangan dari Dadou Shi belaka. Situasi seperti ini menyebabkan si dia yang memiliki karakter angkuh merasa malu. Datang! Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, Xiao Yan. Raungan rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Tangan Luo Hou gemetar. Segera, batang logam dingin sepanjang 10 kaki itu bergetar dan membentuk beberapa bayangan. Dou Qi di tubuhnya mengalir dengan liar karena tak henti-hentinya dituangkan ke dalam batang logam yang dingin. Saat Dou Qi dituangkan dengan cepat, orang bisa melihat lapisan es tebal mulai muncul di batang logam seperti es. Selain itu, suhu di sekitar tubuh tongkat juga mulai menurun dengan cepat saat ini. Akhirnya, ia nyaris tidak berhasil mengisolasi panas dari teratai api. Dou Qi di tubuhnya mengalir deras sampai habis. Embun beku pada batang logam dingin menjadi semakin kaya. Dalam beberapa kedipan mata, batang logam dingin, yang awalnya hanya setebal lengan, tiba-tiba bertambah tebal hampir setengah kaki. Sekarang itu seperti pilar es yang sangat besar. Lengan Luo Hou memeluk batang logam dingin yang telah berubah menjadi pilar es. Kemerahan tipis menyapu wajah Luo Hou. Dia mengeluarkan raungan keras yang dalam dari mulutnya dan mengangkat pilar es yang sangat besar ke atas sebelum segera menghancurkannya dengan marah. Kekuatan yang terkandung di dalam pilar es sangat kuat. Dalam jarak dekat, ada aliran suara ledakan rendah yang terus-menerus dipancarkan di udara dimanapun pilar es melewatinya. Faktanya, ketika pilar es masih beberapa meter dari tanah, serangan yang telah mengumpulkan semua kekuatan Luo Hou bahkan berhasil melewati udara dan mengguncang bebatuan di tanah hingga cukup banyak garis retakan yang terbentuk. Dari sini, terlihat bahwa serangan putus asa Luo Hou juga tidak biasa. Teratai api hijau ungu membelah udara dan menyerang ke arah Luo Hou. Ketika jaraknya kurang dari 2 hingga 3 meter, bayangan gelap yang sangat besar yang berisi angin dingin turun dari langit. Akhirnya, teratai itu menghantam keras. Segera, ruang itu mengeras sesaat.
Segera setelah itu, guntur yang keras, seperti guntur yang meledak, bergema di seluruh medan perang. Beberapa orang yang tidak dapat mempersiapkan waktunya bahkan diguncang oleh suara keras ini hingga telinga mereka ditekan dengan kuat. Setelah petir ini, riak energi yang diharapkan semua orang dari tabrakan energi tidak muncul. Api dan es tampaknya diam-diam dinetralkan di dalam wilayah yang dipenuhi puing-puing yang tertutup kabut putih samar. Tidak sedikit pun riak yang mengandung kekuatan penghancur dipancarkan. Adegan yang agak aneh ini menyebabkan banyak orang menjadi sedikit terpana. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Pada saat ini, wajah Luo Hou memerah dalam kabut putih yang tidak dapat dijangkau oleh tatapan orang. Telapak tangannya dengan putus asa memegang batang logam dingin yang bergetar berulang kali. Pada saat ini, embun beku yang tebal di tubuh tongkat itu mencair dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karena telapak tangannya bersentuhan dengan tongkat, Luo Hou bisa merasakan kekuatan panas yang sangat menakutkan terus-menerus menyerang melalui batang logam dingin dari kabut putih yang tidak jelas itu. Luo Hou dapat membayangkan bahwa begitu es yang telah diaglomerasi dari doukinya benar-benar habis, kekuatan panas yang menakutkan itu akan benar-benar meletus. Meskipun Luo Hou memahami hal ini di dalam hatinya, dia tidak memiliki solusi sedikit pun. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya sendiri saat pilar es yang sangat besar, yang diaglomerasi dari batang logam dingin, meleleh dengan cepat. Panas yang disalurkan dari ujung batang juga menjadi semakin hangat. Embun beku pada batang logam dingin hanya berlangsung selama 10 detik sebelum benar-benar meleleh. Menyusul lenyapnya semua es yang membekukan, orang dapat melihat bahwa batang logam dingin, dengan seluruh tubuh seperti es, berubah dari putih salju menjadi merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat. Tempat di mana tangan Luo Hou memegang batang logam dingin tiba-tiba menampakkan kabut berwarna putih dan banyak suara aneh. Dengan cepat mengikuti ini, orang bisa mendengar erangan teredam yang mengandung rasa sakit dari Luo Hou. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan membuang batang logam dingin, yang hampir menjadi arang terbakar. Saat batang logam yang dingin itu mendarat di tanah, ia menabrak batu dengan keras. Dalam sekejap, batu itu pecah. Suhu batang merah yang berapi-api berkurang dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi batang logam biasa. Selain itu, ada garis retakan yang berulang kali menyebar ke seluruh batang logam. Jelas, batang logam dingin ini, yang tampaknya harganya cukup mahal, telah diubah seluruhnya menjadi gumpalan besi tua. Pada saat ini, Luo Hou tidak punya waktu untuk merasakan sakit hati karena senjatanya diubah menjadi besi tua. Ini karena pada saat batang logam itu lepas dari tangannya, dia bisa dengan jelas melihat gumpalan api ungu hijau yang tiba-tiba melesat ke arahnya dari dalam kabut putih. Aura panas membakar kabut putih di sekitarnya menjadi kehampaan. Saat sebagian dari kabut putih sedang dibakar, Luo Hou dapat dengan jelas melihat wajah sebenarnya dari objek ungu hijau itu. Syok tanpa sadar melintas di matanya. Dia telah menemukan bahwa serangan yang dia keluarkan habis-habisan sebelumnya hanya menyebabkan penampilan teratai api yang indah ini menjadi sedikit redup. Tubuh aslinya sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda goyah sedikit pun. Di kelas apa teknik Du ini? Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu. Selain terkejut di dalam hatinya, Luo Hou, yang tidak punya waktu untuk menghindar, hanya bisa mengatupkan giginya dan buru-buru menggerakkan douki kecil di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggumpal dan membentuk douki armor yang sederhana dan tipis di tubuhnya. Dari kelihatannya, tampaknya dia siap untuk menerimanya secara langsung. Ekspresi Xiao Yan sama pucatnya saat dia berdiri di area batu yang berantakan. Tatapannya dengan dingin menatap area yang tertutup kabut putih. Dia mengangkat tangannya, berhenti sebentar sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Dengan segera, wajah awalnya yang pucat menjadi seputih spray. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar.
Saat Xiao Yan mengepalkan tinjunya, ekspresi Penatua Su dan Penatua Qing di platform batu akhirnya berubah secara drastis. Penatua Su tiba-tiba berdiri. Tubuhnya berhenti sebelum segera menghilang dengan cara yang aneh dari platform batu. Bang! Ledakan dalam dan rendah terdengar dari wilayah berbatu yang berantakan. Segera, riak energi melingkar yang menakutkan mulai menyebar dengan cara seperti gelombang. Bebatuan benar-benar lenyap menjadi debu dimanapun ia melewatinya. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini menyebabkan siswa yang lebih tua di lereng gunung menjadi membosankan sejenak. Segera, di bawah teriakan panik yang keras, mereka mulai melompati sisi lain dari lereng gunung satu demi satu dengan cara yang sangat memalukan, seperti labu berguling. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sangat kacau. Riak energi telah tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika bersentuhan dengan lereng gunung, itu meninggalkan garis retakan sepanjang setengah inci sebelum secara bertahap menghilang. Setelah ini berlanjut untuk beberapa saat, orang-orang di belakang lereng gunung akhirnya dengan hati-hati memperlihatkan kepala mereka satu persatu saat mereka berhenti mendengar aktivitas apapun. Mereka mengamati area yang telah berubah menjadi sangat berantakan dan tanpa sadar menghirup udara dingin dengan cara yang tenang. Saat ini kawasan bebatuan yang berantakan atau mungkin sudah tidak lagi disebut sebagai kawasan bebatuan yang berantakan. Ini karena tidak ada lagi satu batu pun yang ada di tempat ini. Satu-satunya yang dimilikinya sekarang adalah abu batu yang menutupi tanah. Batu-batu besar dari sebelumnya tampaknya telah hancur karena riak energi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ini diciptakan oleh Xiao Yan. Mata semua orang membawa sedikit tumpul saat mereka menatap area batu yang berantakan, yang penampilannya telah berubah secara drastis. Shatai, yang kepalanya telah terbuka dari balik lereng gunung, mau tidak mau menelan ludah dan gumamannya. Su Xiao dan dua orang lainnya di sampingnya menegang wajah mereka dan mengangguk. Tatapan mereka menyapu pemuda kurus berjubah hitam itu. Dalam hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa jika orang ini telah melempar teratai api ungu hijau ketika mereka bertarung di dalam hutan, berapa banyak orang dalam kelompok mereka yang akan selamat? Ketika mereka memikirkan hal ini, keringat dingin mulai muncul di seluruh tubuh mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao yang seperti mereka sedang melihat monster. Apakah orang itu benar-benar hanya seorang dadoushi? Apakah orang ini benar-benar seorang dadoushi? Kekuatan destruktif semacam ini cukup untuk mengejar ketinggalan dengan sekitar 6 atau 7 bintang elit Dowlings. Shatai pulih dari keterkejutannya. Dia tertawa getir saat dia perlahan menyuarakan apa yang dipikirkan Su Xiao dan dua lainnya. Mendengar ini, Su Xiao dan dua lainnya menganggukkan kepala, berbagi perasaan yang sama. Itu benar. Apa yang terjadi dengan Luo Hou? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lereng gunung. Sontak semua tatapan tiba-tiba mengarah ke area di tengah area bebatuan yang masih tertutup kabut putih. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, sebagian besar kabut berwarna putih di wilayah itu mulai menghilang. Akhirnya, sosok Luo Hou adalah yang pertama muncul di tatapan semua orang. Pada saat ini, Luo Hou pada dasarnya sedang duduk dengan pantatnya di atas tanah. Wajah dingin dan acuh tak acuh itu saat ini berada dalam kondisi kaku. Namun, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak terluka. Melihat Luo Hou tanpa cedera, gelombang percakapan pribadi yang mengejutkan terdengar dari lereng gunung. Dari tampang kekuatan destruktif dari riak energi yang menyebar, kekuatan Luo Hou seharusnya tidak cukup untuk membuatnya sama sekali tidak terpengaruh. Namun, saat hati semua orang dipenuhi dengan keraguan, kabut berwarna putih akhirnya benar-benar lenyap. Setelah kabut menghilang, orang bisa melihat tubuh Penatua Su berdiri di depan Luo Hou. Penatua Su. Orang-orang di lereng gunung segera mengeluarkan banyak napas saat mereka menatap sosok Penatua Su.
Sosok tua yang disebut Penatua Su mempertahankan tangannya dalam posisi yang diperpanjang. Dari penampakan lubang besar di depannya, tampak bahwa serangan teratai api sebelumnya diblokir olehnya. Tidak heran Luo Hou tidak terluka sedikitpun. Penatua Su berdiri dengan tegak di tempat, seperti tunggul pohon. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menarik tangannya dengan wajah acuh tak acuh. Setelah tangannya kembali ke lengan bajunya, itu tidak bisa menahan gemetar sedikit. Sebuah kehikmatan melintas di matanya yang keruh. Penatua Su mengangkat kepalanya di bawah tatapan semua orang dan menyapu pandangannya ke arah Xiao Yan yang berwajah pucat. Dia terdiam sesaat sebelum suara lembutnya bergema dari medan perang yang telah mengalami pertempuran hebat ini. Anak kecil, kalian siswa baru bisa dianggap sebagai pemenang kompetisi berburu energi api tahun ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.